selamat siang semuanya. Saya Jurgen Salim dari SMI. Kali ini akan memperkenalkan tentang Cloudpad. Wah, namanya Cloudpad ya. Tapi ini bukan service cloud. Cloudpad itu adalah perusahaan yang domain expertise-nya di wireless dan 82.1x. Yang kita tahu kalau 82.1x itu mungkin kita sebutnya WPA 2 Enterprise kalau ada pernah dengar. Cloudpad itu perusahaannya headquarter-nya di Denver, Colorado, dan perusahaan ini baru diakuisisi oleh Ruckus. Nah, fokusnya itu simplify adoption of standard base dan di network security. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh sampel customer dari Cloudpad. Ada Skype, ada SAP, dan mostly bisa kita lihat di sini. Di sini kebanyakan itu Cloudpad itu customer-nya itu di higher education atau mungkin universitas atau misalnya sekolah. Ini ada alasannya kenapa dia ada di sini. Nanti berikutnya akan saya jelasin. Ya, seperti yang kita tahu, wireless market kan ya, mulai dari 6 tahun yang lalu kita tahu lah, semua orang device, gadget semuanya sekarang udah mulai beralih ke wireless. Kemudian device Ethernet sekarang udah mulai berkurang pertumbuhannya dibanding sama wireless. Karena kita datang ke kantor, kita punya gadget, kita connect wifi semuanya. Nah, kemudian sekitar 4-5 tahun yang lalu saya kenal dunia IT, ya saya tahu saya kenal yang namanya BYOD. BYOD ini pas sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu ngetren banget lah ini. Kita kenal BYOD. Pada tahu kan BYOD? Enggak. Bring your own device. Jadi ya kita datang, kita punya device sendiri, kita bisa connect wireless. Tapi problem dari BYOD ini adalah apa? Apakah kita secure dengan kita connect ke wireless yang ada di jaringan kantor? Kita kan nggak tahu nih, kita connect ke jaringan kantor, mungkin ada orang yang bisa hack kita atau dan lain-lain. Maka dari itu kita ditemukan namanya password ya. Jadi kita connect ke wireless, kita masukin password ya. Kita masukin password, kita kenal yang namanya WPA 2 Enterprise atau WEP, pokoknya password yang dienkripsi. Tapi password berikut itu kita menggunakan satu password buat satu SSID. Jadi semua orang menggunakan satu password yang sama gitu. Jadi dengan menggunakan satu password yang sama, otomatis pasti nggak begitu aman karena passwordnya itu kita bisa share ke teman-teman kita. Kanan kiri kita bisa share, secara distribusi tentunya nggak aman. Maka dari itu kita ada solusi yang namanya certificate. Kenapa certificate over password? Yang pertama itu adalah enkripsi. Karena dengan kalau password kita misalnya kita password biasanya paling 8 karakter atau 10 karakter. Kita pasti nggak mungkin yang ribet-ribet kan. Dan kalau misalnya password 8 karakter itu kalau misalnya kita brute force password itu dalam beberapa hari juga udah bisa tembus gitu. Makanya kita butuh yang namanya enkripsi, di mana password itu bisa dienkripsi berapa bit sehingga nggak mudah buat di brute force. Kemudian yang masalah yang kedua dalam password adalah distribution, kayak yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya kita menggunakan password, apalagi satu password buat satu SSID ya, kita ini pasti kita udah kayak MLM lah istilahnya. Kita bisa share ke teman-teman kita kasih ke teman kita, password wifi-nya apa? Nah, gua kasih tahu ke si A. Nah, terus si A kasih tahu ke si B kasih tahu ke si C. Lama-lama MLM ya. Semua orang jadi tahu passwordnya dan akhirnya nggak aman lagi. Nah, kemudian dengan sertifikat ini salah satu contoh sertifikat base yaitu dengan menggunakan WPA 2 tapi berbasis enterprise. Yang kita tahu mungkin kalau misalnya kita biasa pakai itu ada EAP atau EAP TLS yang ada di Windows Server ya. Nah, tapi dengan WPA 2 Enterprise ini kita punya problem lagi nih. Problemnya diantaranya yaitu WPA 2 Enterprise was built for manage and domain join
device. Contohnya misalnya kalau misalnya di perusahaan ini kita pengen menggunakan WPA2 Enterprise, kita harus join domain dulu. Kita harus datang ke IT support buat inject sertifikat kita. Kemudian jadi ini salah satu alasan kenapa CloudPad itu kita jual di kampus-kampus. Nah, kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan WPA2 Enterprise ini di kampus, kita tahu setiap tahun itu mahasiswa itu pasti masuk mahasiswa baru. Setiap tahun mungkin beda universitas beda jumlahnya ya. Cuman ya kira-kira mungkin ada 100 mahasiswa baru atau 500 atau 1000. Nah, dengan menggunakan WPA2 Enterprise, setiap karyawan yang ingin menggunakan internet atau apa, dia harus diinjek dulu sertifikat. Sehingga kalau misalnya setiap tahunnya ada 1000 mahasiswa baru, harus ada 1000 mahasiswa itu harus datang ke IT support buat minta diinjekin sertifikatnya. Ya tentunya pasti otomatis IT supportnya pasti bakalan kerepotan. Terus kemudian masalah yang kedua adalah BYOD device. Kita maunya bisa connect dimanapun, kapanpun. Kemudian kita ekspektasi kita tuh ya gue connect pokoknya langsung bisa jalan. Ya kayak yang kita tahu ya, biasanya itu keamanan sama kenyamanan itu berbanding terbalik ya. Kemudian device diversity kita sekarang tuh yang connect tuh banyak, ada telepon, tablet, ada laptop, kemudian OS-nya juga bermacam-macam, ada yang iOS, Android, Windows, Linux dan lain-lain. Nah yang terpenting itu adalah just release device and hand me down device. Jadi maksudnya kalau misalnya kita kayak Android, kita ada update baru nih, misalnya Marshmallow segala macam, kan kita kan nggak peduli, pokoknya yang penting gue punya Android, begitu gue connect wireless, gue pengen nggak ada bug atau apapun, pokoknya gue bisa jalan lancar semuanya. iOS, gue update iOS berapa, misalnya 7, gue naik ke 8 nanti, gue pengen pokoknya bisa pakai tanpa ada masalah. Tapi biasanya ini akan menjadi masalah itu adalah ketika kita update OS baru, biasanya kita butuh software patch, atau kita karena biasanya tuh ada bug sehingga kita mungkin nggak bisa internetan atau ada hal-hal lain lah yang mengganggu. Kemudian kita juga problemnya saat ini kita bisa bedain antara personal device sama barang-barang milik IT atau milik kantor. Jadi kita mau bedain ini semua. Jadi solusinya apa? Di sini kita tawarinnya solusinya adalah CloudPad Express Connect. Kenapa CloudPad? Jadi CloudPad itu apa sih? CloudPad itu adalah automated device enablement. Nah, di sini kita bisa dengan mudah dan cepat kita bisa onboard berjuta-juta device. Ya kalau di sini mungkin lupa. Kita bisa connectin device ke wireless environment, sama kita bisa tetap men-secure wifi yang ada, yaitu salah satunya dengan certificate base. Tapi berbedanya dengan yang tadi dengan sertifikat biasa, CloudPad itu adalah automatic. Berikut ini skenario-nya pertama, device yang kita punya, laptop maupun handphone, kita connect ke Open SSID yang udah kita buat. Open SSID yang kita buat, misalnya di sini saya contoh SMI onboarding ya. Jadi semua device yang ada yang pengen connect ke wireless itu connect ke SSID open ini, yaitu SMI onboarding. Kemudian ketika kita pengen mencoba buka internet, kita akan masuk ke Captive Portal, dimana kalau misalnya laptop kita bakal disuruh download plugin. Kalau misalnya kita punya device Android segala macam, kita bakal disuruh download aplikasi di Play Store. Itu disuruh download aplikasi CloudPad Express Connect. Setelah kita download, kemudian kita bakal disuruh login. Loginnya mungkin dari AD atau apa, tergantung kita menggunakannya apa, bisa LDAP. Setelah kita login, kita akan di-redirect ke secure SSID yang sesuai dengan polisi kita. Misalnya kita bikin secure SSID-nya banyak nih, lebih dari satu. Mungkin ada BOD, ada staff, dan yang lain-lain ya. Nah, kalau misalnya kita staff, kita bakal secure SSID-nya staff. Kalau misalnya BOD, secure SSID-nya BOD. Jadi kita bisa bikin banyak SSID di sini dengan polisi yang berbeda-beda.
di hari berikutnya kita nggak perlu login lagi. Jadi kita hanya cukup datang, connect, kita bakal nyalain wifi, kita bakal langsung connect ke secure SSID. Dan lamanya kita perlu login lagi suatu saat itu adalah tergantung dari sertifikat kita. Sertifikat kita itu expirednya berapa lama. Kita bisa define ketika awal pembuatan. Jadi Express Connect ini kelebihannya itu apa? Self-service, automated configuration, no IT involvement. Jadi ya kayak yang tadi saya bilang, jadi ini self-service, jadi kita nggak perlu datang ke MIS seperti yang kita lakukan di sini ya. Kita nggak perlu datang ke MIS buat minta diinjekin sertifikat. Jadi kita bisa langsung dengan apa? Kita dengan login kita langsung bisa langsung dapat sertifikatnya. Kemudian user and device authorization, no unauthorized layer 2 atau layer 3 connectivity. Jadi semuanya ini sudah pasti yang connect ini pasti bakalan udah login dan terautorisasi karena dia akan ngambil entah dari Active Directory atau dari LDAP data user login. Kemudian prevent bad things ya diantaranya over the air encryption, prevent sniffer yang mungkin bisa mencuri data kita, kemudian snooper yang bisa ngambil data kita di tengah, atau evil twins. Jadi orang buat SSID sendiri gitu yang samain nama punya kita buat apa ngejebak kita gitu. Kemudian per device and per user visibility. Jadi di CloudPack itu kita ada reportingnya, kita bisa lihat visibility, report, and controlnya. Itu siapa, apa, kapan, di mana, dan kenapa dia bisa connect, login. Kemudian simplify your network. Jadi one portal for onboarding all user, all device. Jadi semuanya itu apa pengen onboarding itu cuma lewat satu SSID yang sudah kita buat. Jadi komponen di Express Connect itu apa aja? Ada administrative console, ini web GUI buat manage CloudPack-nya. Kita mau bikin workflow-nya kayak gimana sesuai dengan keinginan kita. Kemudian dia ada wizard-nya. Jadi ini buat end user. Kalau misalnya saya pengen migrasiin device saya, misalnya ID saya itu cuma bisa share-nya itu cuma satu device. Nah, saya pengen pindah ke device, nanti kita bisa masuk ke wizard yang ada. CloudPack. Jadi sebenarnya Rakes itu udah punya yang namanya Rakes Zero ID. Terus kenapa Rakes itu beli CloudPack? Alasannya adalah CloudPack ini bisa support lebih banyak device dan dia lebih scalable dibandingkan dengan Rakes Zero ID. Jadi Rakes Zero ID itu menggunakan dynamic preset key, tapi jumlah kapasitasnya itu terbatas. Dan kemudian kelebihannya dari CloudPack itu adalah CloudPack itu kita benar-benar bisa custom. Kita mau buat flow-nya kayak gimana, kalau misalnya staff masuk harus login dulu atau kayak gimana, itu semuanya bisa kita buat. Dan satu lagi, CloudPack itu juga sebenarnya bisa digabungkan dengan Rakes Dynamic Preset Key ya, bisa saling support. Kemudian dia bisa flash user, pindahin user dari SSID 1 ke SSID yang lain. Seperti yang tadi buat onboarding, di Rakes Zero ID dia belum bisa. Paling itu aja sih, sekian dari saya. Thank you.